Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Agifari dengan NIM 12350113828. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Winsus Riau. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang store prosedur dan store function di MySQL. Di sini saya akan menggunakan tools yaitu PHP Maksud saya dari membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Suwanto Sanjaya ST MKOP. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Baik, saya langsung ke penjelasannya. Store prosedur dan store function. Store prosedur dan store function adalah dua jenis program unit yang disimpan dalam database dan dapat dipanggil untuk menjalankan logika tertentu. Meskipun keduanya memiliki kemiripan, terdapat beberapa perbedaan yang penting dalam tujuan dan cara penggunaannya. Yang pertama itu kita bahas itu adalah store prosedur. Pengertian store prosedur adalah blok file SQL yang melakukan suatu aksi atau serangkaian aksi, tetapi tidak harus mengembalikan nilai secara langsung. Biasanya digunakan untuk tugas-tugas seperti memasukkan data, memperbarui tabel, atau menjalankan proses bisnis. Ciri-ciri dari store procedure adalah dapat memiliki parameter in, out, atau in out, terus tidak mengembalikan nilai secara langsung, atau bukan bagian dari return function. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah dapat dipanggil dari aplikasi klien, trigger, atau blok PLSQL lainnya. Kita langsung ke contohnya. Di sini saya menggunakan PHP Kita buat database baru, namanya misalnya penjualan. Ini sudah ada nama databasenya penjualan. Buat, oke, database dibuat. Nah, di sini saya akan menggunakan konsol ini untuk membuat tabel-tabelnya. Sebenarnya bisa kita buat new table dari sini, tapi biar lebih jelasnya kita buat di sini. Yang pertama itu ada tabel pelanggan. Saya percepat saja. Oke, di sini saya akan membuat 4 tabel untuk database-nya, yaitu ada tabel pelanggan, terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, tabel produk, ID produk, ini untuk ID menjadi primary key, begitu juga dengan yang pelanggan, nama produk, harga, itu tipe datanya desimal. 10,2 itu artinya bisa memuat 10 karakter di bawah dan di belakangnya terdiri dari koma, bisa ada 2 koma di belakang angka tersebut. Terus ada stok produk, ada stok. Selanjutnya ada tabel penjualan, itu terdiri dari ID penjualan, ID pelanggan, tanggal, itu tipe datanya date. Nah, tabel penjualan ini memiliki foreign key ke ID pelanggan. Ini kan dia menggunakan ID pelanggan. Foreign key ke tabel pelanggan. Nah, selanjutnya ada tabel detail penjualan. Ini ada ID detail, terus ada ID detail ini auto increment, artinya otomatis dibuat ID detail ini. Terus ada ID penjualan, ID produk. Terus ada jumlah, ada subtotal dengan tipe data desimal. Nah, untuk ID penjualan ini merupakan foreign key yang referensinya ke tabel penjualan, yaitu ID penjualan. Lalu ID produk ini juga foreign key yang referensinya ke tabel produk, yaitu ID produk. Kita langsung jalankan create table ini dengan cara Control Enter. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bersama. Sini sudah ada tabel pelanggan, penjualan, produk, detail penjualan. Nah, selanjutnya saya ingin memasukkan data ke tabel pelanggan. Nih. Oke. Kita tambahkan. Nah, ID pelanggan ini kita ini biar enak kita dari SQL aja.
Dari scale aja biar enak. Oke. Oke, di sini sudah masuk. Kita coba cek di pelanggan. Nah, di pelanggan ini ada ID pelanggan satu, nama pelanggannya Andi Wijaya, alamatnya Jakarta. Ada ID pelanggan ya dua, nama pelanggannya Rina Octavia, alamatnya Bandung. Baik, selanjutnya saya akan mengisi kolom untuk di tabel produk. Oke, di sini kita bisa tengok di strukturnya itu terdiri dari ID produk, nama produk, harga, dan stok. Saya ingin menjalankan melalui SQL saja. Yang pertama itu kita insert into produk values. Misalnya yang pertama itu ID produk ya, 101. Nama produk laptop Lenovo. Untuk harganya misalnya kita pasang 9.500.000. Untuk stoknya 5. Oke. Kita coba kirim. Oke, sudah masuk. Kita bisa tengok di struktur. Nah, ini sudah masuk. Laptop Lenovo harga 9.500.000, stoknya ada 5. Selanjutnya kita bisa masuk ke tabel, ke kolom yang selanjutnya, yaitu insert into product values. Tadi kan udah 101, sekarang 102 untuk ID. Nama produknya buat Logitech. Untuk harganya 250.000. Untuk stoknya ada 20. Oh, sorry, ini insert. Oke. Kirim. Oke, maka berhasil. Sini ada 2 produk. Yang pertama laptop Lenovo, ada keyboard Logitech. Nah, jika sudah memasukkan untuk 2 tabel ini, pelanggan dan produk, maka kita bisa membuat yang namanya store prosedur. Cara membuat prosedur sini. Nah, di sini kita bisa menekan rutin. Kita tekan create new rutin. Nama rutinnya misalnya tambah penjualan. Oke. Jenisnya prosedur. Untuk parameternya itu PID penjualan. Oke. Jenis ID penjualan ini integer. Selanjutnya bisa kita tambahkan parameter P itu untuk parameter ID pelanggan. Dan oke. Kita bisa juga PID produk. Jadi prosedur ini menggunakan parameter ya. Lalu ada jumlah. Nah, semua parameternya bertipe integer. Kita lanjut ke definisinya. Di sini kita memasukkan di prosedur ini dia ngapain. Langsung kita mulai begin. Declare di prosedur ini ada harga dengan tipe data desimal 10,2. Oke, di sini saya percepat saja.
Oke, di sini saya sudah memasukkan untuk definisi prosedurnya. Di sini kita akan di prosedur kita akan mendeklarasikan variabel harga, variabel stok, lalu variabel subtotal. Lalu kita akan mengambil harga stok lalu kita masukkan harga dan stok ke variabel harga dan variabel stok dari tabel produk yang mana ID produk sama dengan PID produk. Yang ini kita nih. Lalu kita buat fungsi if itu untuk ngecek stok. Jika variabel stok lebih kecil dari parameter jumlah, maka dia akan mengirimkan pesan stok tidak mencukupi. Lalu kita akan set variabel subtotal ini sama dengan harga dikali jumlah. Lalu kita akan memasukkan ke tabel penjualan, menambahkan ke tabel penjualan itu jadinya detail penjualan itu ada ID penjualan, ID produk, jumlah subtotal dengan values-nya itu yang kita masukkan ke prosedur itu. Oke, ini ke tabel detail penjualan ya. Sepertinya kita ketinggalan satu. Insert into. Nah, di sini kita sudah bisa memasukkan ke tabel penjualan. Itu ada ID penjualan, ID pelanggan, dan tanggal. Untuk values-nya itu PID penjualan seperti prosedur tadi, PID pelanggan, lalu ada current date, tanggal sekarang. Lalu kita masukkan ke tabel detail penjualan. Juga kita masukkan seperti tadi, PID penjualan, PID produk, P jumlah, dan variabel subtotal. Nah, yang update ini untuk mengurangi stok. Jadi kan kalau ini kan kita nama rutinnya kan nambah penjualan. Jadi kalau penjualan itu bertambah, otomatis stok berkurang. Maka kita di update tabel produk, kita set stok sama dengan stok dikurangi jumlah penjualan, yang mana ID produk itu sama dengan parameter ID produk yang ada pada prosedur ini. Kita coba kirim. Oke, sepertinya ada error. The following. Oh, oke. Nah, oke, ini akan kita tekan untuk ini definer, contents, akses datanya contents SQL, lalu kita tekan kirim. Oke, kita telah membuat sebuah prosedur yang mana nama kita buka prosedur oke. Nah, nama prosedur ini tambah penjualan. Jadi fungsinya ini untuk menambah penjualan. Kita coba eksekusi. Misalnya untuk menambah penjualan ini, kita ingin ID penjualannya ini 1001. Nah, ini kan nambah penjualan nih. Nah, untuk yang ID pelanggannya kita pakai 1, berarti tadi yang ID 1. Terus untuk produknya 102, berarti keyboard. Terus untuk jumlahnya kita menambahkan 3. Nah, oke. Ini maka sudah terjalankan sebuah prosedur. Jadi kan tadi
kita coba cek di detail penjualan. Nah, ini detail penjualan ini yang membeli itu dengan ID penjualannya itu 1001, ID produknya 102, berarti keyboard Logitech. Nah, ID penjualannya 1001. Nah, berarti pelanggannya yang ber-ID 1. Yang ber-ID 1 itu Andi Wijaya. Subtotalnya adalah 750.000 karena jumlahnya 3 untuk keyboard Logitech. Nah, itu untuk contoh prosedur yang pertama. Nah, kan tadi kan keyboard Logitech itu jumlahnya ada 20. Sekarang jadi 17 karena udah terjual sebanyak 3 produk. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah prosedur baru. Nama prosedurnya itu untuk menambah produk baru, berarti tambah produk baru. Oke. Untuk parameternya sendiri itu ada PID produk tambah parameter. Nah, kita sudah membuat sebuah parameter untuk nama prosedur dengan nama tambah produk baru. Itu ada PID produk, P nama produk itu varchar, panjangnya 100, lalu ada harga desimal panjangnya 10,2, ada stok itu integer. Lanjut kita ke definisinya. Langsung saja, percepat saja, begin. Oke, di sini untuk definisinya itu dia mendeklarasikan jumlah integer itu select count dikali seluruhnya dimasukkan ke dalam P jumlah dari tabel produk yang mana ID produk sama dengan parameter yang ada PID produk parameter yang ada pada prosedur. Nah, selanjutnya ada if. If ini jika jumlah sama dengan 0, maka ini kan untuk menambahkan produk. Kalau jumlahnya masih 0, kita akan masukkan ke produk, ke tabel produk itu ID produk, nama produk, harga, dan stok dengan parameter yang ada pada prosedur ini. Lalu kita akan membuat pesan produk berhasil ditambahkan sebagai pesan, dan jikalau itu jumlah ini tidak sama dengan 0, itu produk sudah ada tidak ditambahkan sebagai pesan. Itu juga sebagai pesan, lalu if dan and. Oke, kita coba kirim. Nah, maka prosedur tambah produk baru sudah dapat dieksekusi. Kita langsung coba eksekusi. Nah, untuk ID produk misalnya kita ingin ID produk baru ya, karena kan 101, 102 sudah ada. Untuk nama produknya kita nama produk baru misalnya mau jual mouse. Mouse namanya Razer. Untuk harganya kita pasang 450.000. Untuk stoknya 15 saja. Kirim. Nah, oke, kita kan itu yang
bertambah kan produk baru. Kita coba cek di produk. Nah, ini sudah ada mouse, harga stoknya ada 15. Oke, selanjutnya kita masuk ke store function. Nah, store function, definisi store function adalah blok PLSQL yang digunakan untuk mengambilkan nilai tunggal. Umumnya digunakan untuk perhitungan, validasi, atau logika yang menghasilkan satu output dan dapat digunakan dalam query SQL. Nah, untuk ciri-ciri dari store function sendiri itu yang pertama, selalu mengembalikan nilai dengan return, dapat digunakan di dalam select, where, atau expression lainnya, juga bisa memiliki parameter in. Nah, kan ini saya sudah membuat database yang bernama penjualan. Selanjutnya kita yang tadi kan sudah ada store procedure. Nah, kita akan menambahkan untuk yang namanya function. Function yang bernama total penjualan pelanggan. Oke, kita bisa create new routine. Di sini nama rutinnya yaitu total penjualan pelanggan. Untuk jenisnya itu function. Oke. Lanjut ke definisinya. Itu kita langsung aja buat begin. Oke. Oke, di sini kita sudah buat begin, kita deklarasikan total untuk total apa ya penjualan itu declare fee total desimal 10 panjangnya 10,2. Jika select if null sum dijumlahkan DP total, 0 ke dalam subtotal dari tabel penjualan. Kita join, ada join ya dengan detail penjualan yang mana PID penjualan sama dengan DP ID penjualan. Yang mana where PID pelanggan sama dengan PID pelanggan. Jadi ini sebuah fungsi join. Lalu kita akan mereturn fee total, lalu n. Nah, sini untuk ID pelanggan, kita menggunakan ID pelanggan. Jadi dia akan mengecek jumlah penjualan pelanggan. Jadi untuk hasilnya nanti diharapkan itu berapa sih total belanja dari pelanggan yang kita pilih itu. Oke, kita kirim. Nah, oke, coba kita eksekusi. Nah, misalnya kita ingin mengetahui jumlah total belanja dari ID pelanggan 1. Nah, maka sini total penjualan pelanggan ada 750.000. Kita cek ya di penjualan. Nah, penjualan ini ID penjualan 1001 dengan ID pelanggan 1 dilakukan pada tanggal 2025 bulan 5 tanggal 229. Retail penjualannya sendiri. Nah, dia membeli ID produk dengan ID produk 102 yaitu keyboard, jumlahnya 3, total harga 750.000 subtotalnya. Berarti fungsi ini sudah betul. Fungsi yang tadi. Kirim. Nah, 750.000. Itu untuk contoh function yang pertama. Kita akan membuat function yang kedua itu untuk cek stok produk. Cek stok produk. Itu function ya. Parameter yang digunakannya yaitu PID produk. Tunggu dulu. Ya, tipe datanya memang integer. Lalu dia akan mereturn varchar. Mana nih varchar? Varchar panjangnya 50. Oke, untuk mendefinisikannya begin.
Clear. Oke, ini untuk definisinya. Itu dia mendeklarasikan VStock, tipe data integer, dan status. Ini untuk nanti kan. Oke, setelah itu dia akan mengambil stok dan memasukkannya ke dalam VStock dari tabel produk. Where ID produk sama dengan parameter yang di function kita ini. Lalu di sini dia akan melakukan cek apakah stok itu tersedia atau tidak. If VStock lebih besar daripada 0, artinya ada satu ataupun lebih, maka dia akan membuat status. Statusnya itu tersedia, dalam kurung disebutkan berapa stok yang tersedia, unit. Oke, jika tidak, dia akan membuat status stok habis, lalu akan if, dan dia akan return vStatus, lalu akan end. Oke, ini deterministik kita checklist, kirim. Nah, kita sudah membuat function baru yang bernama check stok produk. Kita coba eksekusi. ID produk tuh misalnya yang tadi itu 102 ya. Kirim. Tersedia 17 unit. Kita cek produk. Oke, ada 17. Coba kita tes yang tidak ada ID produknya. Misalnya 105. Ini 0 ya. Oke. Atau kita coba jalankan dulu untuk tambah penjualan, kita bikin habis produk ini, misalnya laptop Lenovo. Dia kan stoknya 5, 101. Kita jalankan prosedurnya, tambah penjualan, ID pelanggan misalnya, ID penjualan, ID pelanggannya 1, ID produknya 101, kita habiskan langsung 5. Oke, sorry. Seharusnya ID penjualannya 1002 dong. Atau 1003. Oke. Maka untuk kita coba cek di produk. Nah, untuk stoknya kan sudah habis nih laptop Lenovo. Kita coba jalankan fungsi yang cek stok produk. Laptop Lenovo itu kan 101. Nah, maka kita akan dapatkan pesan stok sudah habis. Oke, mungkin untuk function cuman segini aja. Oke, mungkin cukup sekian dari saya penjelasan dan praktek tentang store procedure dan store function. Jikalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.